Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, maka dicatat baginya pahala sholat separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Ini keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang akan diangkat pagi ini mengenai Al-Quranul Karim. Ya. Golongan manusia di dalam membaca Al-Quranul Karim, atau 3 golongan manusia di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka saya akan membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Tentang definisi Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran adalah istilah syar'i, jemaah. Setiap istilah syar'i, ketika membahas pengertiannya, maka terbagi menjadi 2. Secara bahasa dan secara istilah. Adapun pengertian Al-Quran secara bahasa diambil dari masdar mushtaq, dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi Al-Quran diambil dari masdar mushtaq qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya apa kira-kira? Membaca. Ya, secara bahasa Al-Quran berarti membaca. Dan ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Kata Allah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Quran di dadamu, wahai Muhammad, dan membuatmu pandai membacanya. Kemudian kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya secara bahasa makna Al-Quran adalah membaca. Suatu hari ketika Nabi SAW beriktikaf di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Menghampiri Nabi SAW yang ketika itu sedang iktikaf di Gua Hiro. Dalam salah satu riwayat yang sahih, Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya itu memiliki berapa sayap? Berapa? 600 sayap. Luar biasa. Nabi sampai ketakutan, jemaah. Ya, gemetar. Dan Nabi belum tahu itu Jibril. Ya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Iqra' ya Muhammad. Baca, wahai Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. 2 kali. Iqra' ya Muhammad. Baca, wahai Muhammad. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. 3 kali. Iqra' ya Muhammad. Baca, wahai Muhammad. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Kemudian ditalaki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Ya. Jadi artinya Al-Quran itu salah satu fungsi Al-Quran diturunkan Allah untuk dibaca. Sebagaimana definisi secara bahasa. Ya. Kemudian secara istilah, kata para ulama, Al-Quran huwa kalamullah. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Al-mu'jiz, mu'jizat. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amini Jibril. Ya. Yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-maktubu fil masahif, yang termaktub di dalam mushaf-mushaf.
Al-manqulu ilaina bitawatur, yang sampai Al-Quran tersebut kepada kita dengan cara mutawatir. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dinilai ibadah ketika membacanya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah pengertian Al-Quran secara istilah. Saya ulangi, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Mu'jizat, sebuah mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Dinilai ibadah ketika membacanya, dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, ini kalau kita syarah, ya, pengertian Al-Quran secara istilah ini panjang, tapi saya akan ringkas. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, kalamullah. Sepakat ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Bukan seperti kaum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Dan pernah ada dua ulama besar ya, yang terkena fitnah tentang Al-Quran. Kira-kira siapa saja ulama tersebut? Yang pertama siapa? Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, siapa? Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal dipimpin oleh seorang khalifah yang baik. Tadinya baik ya, belum kena syubhat nih khalifah. Namanya Khalifah Al-Ma'mun. Lagi banyak beredar ketika zaman itu adalah pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Terkenalah syubhat. Ya, pemahaman Mu'tazilah. Sehingga Khalifah Al-Ma'mun kena syubhat. Kemudian dia mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, maka dia akan dipenjara, dicambuk, bahkan diancam dengan hukuman mati. Ya. Nah, ketika itu para ulama merasa ini darurat. Ketika itu para ulama terbagi menjadi 3 kelompok, jemaah. Kelompok yang pertama mengatakan ini darurat pribadi nih, maka kita boleh bohong. Tapi hati kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Ini kata kelompok yang pertama. Kata kelompok yang kedua, ini darurat pribadi, iya mengancam jiwa, tapi tetap tidak boleh bohong. Akhirnya mereka tauriyah. Dan tauriyah dibolehkan dalam syariat Islam. Kelompok yang ketiga mengatakan ini bukan darurat pribadi, ini darurat akidah. Kalau tidak ada yang mengatakan yang hak, hancur generasi penerus. Mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya kelompok yang pertama dihadapkan di depan Khalifah Al-Ma'mun. Ditanya, apa menurut kalian Al-Quran? Kata mereka, Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ini kelompok ulama yang pertama. Akhirnya mereka selamat ya, enggak terancam penjara, bebas. Kelompok yang kedua dihadapkan di depan Khalifah Al-Ma'mun. Ditanya, apa menurut kalian Al-Quran? Ya, mereka dengan bertauriyah, kemudian mengangkat jari mereka. Kata mereka, ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini makhluk wahai Khalifah. Sekarang saya tanya, ini makhluk bukan? Ini makhluk bukan? Jari-jari kita makhluk bukan? Makhluk. Khalifahnya aja yang bodoh ya. Akhirnya mereka bebas tuh. Itu namanya tauriyah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini makhluk wahai Khalifah. Betul, ini makhluk jari-jari kita. Bebas kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga Imam Ahmad bin Hanbal beserta muridnya 2 orang yang mengatakan ini darurat akidah, bukan darurat pribadi, enggak. Akidah. Begitu Imam Ahmad dan muridnya ditanya, Imam Ahmad, apa menurut kamu Al-Quran? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Diseret langsung ke penjara. Dalam salah satu asar disebutkan bahwasanya ketika Imam Ahmad diseret ke penjara, diseretnya itu dengan kayu. Jadi seperti disalib, jemaah. Kayu, ikat tangannya, 2 kayu, dibawa pakai kuda, diseret. Jadi orang-orang di kota Baghdad ngelihat, kasihan, sedih. Waduh, imam kita. Ya.
diseret sama muridnya. Masuk penjara, dicambuk, dipukul terus. Bahkan dalam salah satu asar yang sahih, kata Imam Ahmad, sampai-sampai aku tidak merasakan pukulan lagi. Karena saking apa, kebas, baal, setiap hari dipukulin ya, maaf. Sampai ada beberapa tulang rusuk Imam Ahmad yang patah. Muridnya nggak kuat, meninggal. Gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ya. Kemudian datang para fuqaha murid-muridnya, Imam Ahmad di kota Baghdad, menjenguk gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata murid-muridnya? Imam Ahmad, gimana nih? Kita udah siap senjata. Kita berontak nih sama khalifah. Kita turunkan. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad bin Hambal, ad-dima, ad-dima. Darah kaum muslimin. Lah, jangan. Gak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah, kata Imam Ahmad bin Hambal. Isbiru, sabarlah kalian. Oh, berarti salah satu akidah Ahlussunnah. Karena Imam Ahmad ini dijuluki sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Murid terbaik Imam Syafi'i. Berarti akidah imam yang 4 diantaranya tentang pemerintah tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah. Selang 5 tahun Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Ya. Digantikan khalifah yang lainnya yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan, kemudian dihadapkan ke sisi khalifah yang baru. Wahai Imam Ahmad, silakan kalau kau mau balas perbuatan mereka ketika mereka memenjarakanmu. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya memaafkan semuanya kecuali satu. Kecuali satu. Siapa satu orang tersebut? Saya lupa namanya ya, ulama ya. Ulama yang buruk yang menyebarkan syubhat Mu'tazilah. Ya. Akhirnya dia dihukum mati ulama tersebut. Semuanya dimaaf. Bahkan yang mencambuk Imam Ahmad di penjara dimaafkan. Luar biasa. Ya. Nah, ini kisah Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, Imam Bukhari kena juga fitnah Al-Quran. Setelah Imam Bukhari keliling dunia mencari hadis, travelingnya Imam Bukhari beda sama travelingnya kita aja, Mas. Kalau kita travelingnya kadang-kadang kulineran, ya enggak? Kalau Imam Bukhari travelingnya cari hadis. Setelah selesai mengumpulkan hadis seluruh dunia, pulang ke daerahnya Bukhara. Karena Imam Bukhari dari Bukhara. Nama Bukhari nisbat dari tempat kelahirannya Bukhara. Sekarang Bukhares. Berarti Imam Bukhari bukan orang Arab. Bukhares itu apa? Pecahan Soviet ya. Ya, pecahan Soviet. Berarti orang bule itu Imam Bukhari. Pirang, makanya biru. Karena dari 7 riwayat kitab Sunan, ya, kitab-kitab hadis, yang asli Arab hanya 1. Ada Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Khuzaimah, Imam Hakim. Yang asli Arab itu hanya 1. Siapa? Ada yang tahu nggak? Dari banyak riwayat hadis, 7 riwayat hadis, Kutubus Sittah, hanya 1 yang Arabi. Yang lainnya non-Arab. Termasuk Imam Bukhari non-Arab. Yang Arabi siapa? Yang Arab asli. Ada yang tahu nggak? Imam Muslim. Masya Allah. Bapak luar biasa belajar hadis ini. Imam Muslim. Asli Arab. Ya. Nah, Imam Bukhari ketika pulang ingin berkontribusi di tempat kelahirannya, mengajar hadis jemaah. Biasalah, begitu pulang majelisnya penuh. Akhirnya timbul hasad. Ya. Hasad itu ada di mana-mana. Sesama penuntut ilmu hasad, sesama ustadz hasad, sesama ulama hasad biasa. Ya, itu namanya manusia. Dan ketahuilah hasad itu penyakit hati. Jadi kalau ada hasad di hati kita, maka hati-hati jamaah. Perbanyak istighfar. Nah, hasad mulai muncul. Imam Bukhari pulang, bikin kajian penuh, full masjid. Ya, ulama sebelah sana sepi kajian jamaah. Permasalahan muncul ketika ada salah seorang pemuda bertanya tentang Al-Quran kepada Imam Bukhari. Wahai Imam Bukhari, ya, apa menurutmu Al-Quran itu? Kata Imam Bukhari, Al-Quran huwa kalamullah laisa makhluk. Itu jawaban Imam Bukhari. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dipelintir jawabannya oleh pemuda tersebut, kemudian disebarluaskan sampai kepada ulama yang memang tidak senang kepada Imam Bukhari. Dan ulama tersebut mengatakan, jangan kalian ambil
satupun riwayat dari Bukhari karena dia Mu'tazilah katanya. Ditahdzir habis-habisan. Bayangin baru pulang, ingin ngajar hadis, difitnah, ditahdzir sana sini, sehingga ya, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Imam Nasa'i yang tadinya rajin belajar sama Imam Bukhari meninggalkannya, Imam Abu Dawud, semuanya meninggalkannya kecuali 2 orang. Bukan hanya ditahdzir habis-habisan, enggak jemaah, diusir dari tempat kelahirannya, diusir dari Bukhara, ya, karena mereka bilang, nih Bukhari Mu'tazilah sekarang, mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Dan Imam Bukhari enggak bikin konferensi pers, enggak. Ya. Ngumpulin orang, enggak, saya enggak bilang gitu kok, saya bilang gini, enggak butuh Imam Bukhari. Biar Allah yang bela. Beda mungkin sama sebagian kita harus konferensi pers dulu. Enggak, saya klarifikasi. Imam Bukhari enggak butuh. Ya. Orang alim beliau tuh. Biar Allah yang bela. Buktinya apa? Sekarang ya, di rumah-rumah kaum muslimin, setelah Al-Quran terdapat kitab Sahih Bukhari. Itu pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir dari kota kelahirannya. Tidak ada yang ikut dengannya kecuali 2 muridnya yang setia. Imam Muslim, satu lagi saya lupa namanya. Ada 2 orang yang terus mengikutinya. Keluar kota Bukhara, masuk kota yang lainnya diusir. Nggak boleh lagi. Masuk sini diusir, masuk sini diusir. Difitnah habis-habisan. Ngenes. Beda sama Imam Ahmad. Ya begitu bebas dari penjara namanya diangkat. Imam Bukhari enggak. Habis ngumpulin hadis difitnah. Ya, mungkin kalau istilah kita Jabodetabek, ada ustadz di Tangerang diusir. Difitnah diusir. Masuk ke Bekasi, di Bekasi diusir jemaah. Gimana? Depok diusir, Bogor diusir. Ya, masuk ke Pulau Jawa yang lainnya diusir, Sumatera diusir. Diusir terus. Sampai-sampai Imam Bukhari berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari, ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Ya, kemana-mana diusir. Kalau saja hidup ini baik buat aku, maka berikanlah aku kehidupan yang lebih baik. Panjangkanlah umurku. Kalau baik untukku hidup ini. Tapi kalau wafat itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku dalam kebaikan. Itu doanya Imam Bukhari. Selang 1 bulan, ya, Imam Bukhari diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dalam asar bahwasanya ketika Imam Bukhari dimakamkan, maka kuburannya selama beberapa hari itu mengeluarkan bau wangi yang dapat tercium dari jarak sekian puluh meter. Ini namanya apa jemaah? Karomah. Ya, karomah kepada wali Allah. Lihat muridnya yang setia Imam Muslim. Kitab tersahih kedua setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Setia dia. Gak peduli gurunya mau difitnah apa. Saya kenal dekat kok sama guru saya, gak seperti itu. Ya. Makanya kalau jamaah gurunya difitnah, tabayun, emang benar Ustaz kayak gitu. Ya. Jangan langsung main kena fitnah ya ditinggalin aja. Gak ada apa namanya, gak ada tabayun dulu. Ini sudah terjadi di zamannya Imam Bukhari. Ya. Baik. Kemudian al-mu'jiz. Al-Quran itu mu'jizat. Mu'jiz itu artinya melemahkan. Ya, melemahkan. Beda antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Ya. Kalau Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya apa? Tongkat ya Pak ya, membelah lautan. Sekarang saya tanya, kita bisa lihat tongkatnya nggak? Di museum mana kek? Bisa nggak? Nggak bisa. Pegang apalagi, lihat aja nggak bisa, apalagi pegang. Kita hanya tahu kisah-kisahnya saja dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi Ibrahim alaihissalam mukjizatnya apa? Diceburkan ke api, apinya jadi dingin. Bisa kita lihat nggak apinya kayak gimana sekarang? Pegang bisa nggak? Bisa. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Bisa lihat orangnya nggak yang dihidupkan Nabi Isa? Nggak bisa. Pegang nggak bisa. Al-Quran sekarang mukjizat terbesar. Bisa kita lihat nggak? Bisa. Pegang? Bisa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itulah bedanya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul lain. Al-Quran ini bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita baca, anak cucu kita bisa. Kenapa Allah turunkan Al-Quran di zaman Nabi SAW? Karena di zaman itu, ketika itu sedang gandrung-gandrungnya syair. Ya. Yang bisa buat syair paling top, dia menjadi apa? Orang nomor 1 di Jazirah Arab.
dibungkam sama Allah dengan turunnya Al-Quranul Karim. Nggak bisa apa-apa. Suatu hari Nabi pernah sholat di depan Ka'bah. Ya. Kemudian ada Abu Jahal, Abu Lahab, CS sedang nguping sholatnya Nabi, ngelihat Nabi. Ya. Gengan mereka tuh lihat Nabi sholat. Baca surat An-Najm. Di surat An-Najm ada ayat sajadah. Ketika Nabi sampai ayat sajadah, Nabi sujud tilawah. Ya. Seketika itu juga Abu Jahal, CS dan gengnya ikut sujud. Begitu Nabi bangun lagi, mereka bangun lagi salah-salahan. Ente kenapa sujud? Ente kenapa sujud gitu ya? Salah-salahan. Akhirnya mereka menuduh, kurang ngajar Muhammad, emang tukang sihir. Gara-gara perkataan dia, kita ikut sujud. Luar biasa jemaah. Saking takjubnya. Ini kayaknya bukan syair dari manusia. Tapi mereka nggak mau beriman. Ya, makanya mukjiz itu melemahkan mereka semua yang jago syair. Makanya di Al-Quran ada surat para penyair. Surat apa? Para penyair. Asy'ara. Ya, artinya para penyair. Jadi Al-Quran mukjizat. Al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitatil amin Jibril. Yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 3 orang berangkat. Ya, yang pertama malaikat Jibril alaihissalam, yang kedua Nabi SAW, yang ketiga siapa? Buraq. Ya, perjalanan 1 malam. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik Buraq. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, kata Nabi SAW, aku mengikat hewan tungganganku, Buraq. Ya, diikat. Ini juga bisa jadi pelajaran buat kita. Nabi saja mengikat hewan tunggangannya agar tidak apa? Lepas hilang. Itu tawakal yang benar. Kita kadang-kadang tawakalnya salah. Ke masjid, naruh motor, kuncinya ditancepin sholat. Itu namanya tawakul, bukan tawakal. Ya, tawakal salah. Jadi kalau bisa naruh kendaraan, naruh apa-apa, kita tawakal sama Allah. Kita kunci kalau bisa double. Digembok juga. Sebagaimana Nabi mengikat Buraq di tempat ikatannya, dan masih ada sekarang di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, memimpin sholat, di belakangnya para makmumnya itu para nabi dan rasul. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi ini penutup para nabi dan rasul, itu pertama. Yang kedua, pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian dengan perantara, Al-Quran itu turun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kata para ulama, al-maktubu fil masahif, Al-Quran sudah termaktub di dalam mushaf-mushaf sebelumnya. Ada ajaran Al-Quran di Zabur, ada di Injil, ada di Taurat, ada. Tapi ketika Al-Quran turun, maka Allah hapus semuanya. Barang siapa yang tidak beriman pada Al-Quran, maka dia keluar dari Islam. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW tuh marah sama Umar. Umar tuh pernah muji Nabi Musa. Ya. Di depan Nabi SAW. Bayangkan, Umar muji Nabi Musa di depan Nabi SAW. Nabi langsung marah. Seandainya Musa masih hidup, dia harus ikut syariatku, kata Nabi SAW. Akhirnya Umar sadar, aduh, malu. Kemudian al-manqul ilaina bitawatur. Al-Quran sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, lebih dari 10 orang. Maka tidak mungkin sahabat berkumpul di atas kedustaan, nggak mungkin jemaah. Ya. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi. Dinilai ibadah ketika membaca Al-Quranul Karim. Ya, beda. Kalau antum baca hadis umpamanya. Dapat pahala nggak? Sekarang saya tanya, baca hadis dapat pahala atau tidak? Hah? Nggak ada pahalanya, baca hadis mah nggak ada. Hadis itu baru dapat pahala ketika kita menghafalkannya, kemudian mengamalkannya, ya, baru dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran, kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita buka mushaf itu Al-Quran tanpa terjemah, itu mushaf namanya. Kalau Al-Quran dengan terjemah, ada bahasanya, ada terjemahannya, itu bukan mushaf, kata para ulama. Kalau kita baca mushaf, kata Imam Nawawi, buka mushaf itu sudah dinilai sebagai ibadah. Belum baca ya, baru dibuka. Ya. Tapi jangan dari sini, ibadah, buka mushaf, tutup lagi. Nah, dibaca. Ini maksudnya Imam Nawawi menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim.
Mushaf Al-Qur'anul Karim. Ya. Apalagi dibaca jemaah. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, ya, yang pertama memenuhi 2 syarat. Yang pertama kita ikhlas baca Quran. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita lihat bagaimana sifat tilawah Nabi, kita ikutin. Karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan dalam akidah saja, bukan dalam muamalah, dalam baca Quran pun kita lihat sifat tilawah Nabi seperti apa sih? Ya. Maka kalau kita mengklaim mengikuti sunnah Nabi, semuanya diikutin. Ya. Dalam hal tilawah kita lihat. Ya, maka kata sebagian istrinya, sifat tilawah Nabi itu setiap akhir ayat waqaf. Waqaf itu apa? Berhenti, meskipun pendek. Meskipun pendek, itu sifat tilawah Nabi. Umpamanya baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Dan Nabi nggak pernah baca Al-Fatihah satu nafas. Ya. Kalau zaman sekarang banyak nggak? Banyak. Berarti menyelisihi sunnah Nabi. Walaupun kalau kita telisik lebih dalam ilmu tajwid, boleh sebenarnya. Boleh. Dengan catatan tidak keluar dari kaidah. Tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Yang paling baik itu setiap akhir ayat, waqaf. Ya. Kemudian, al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratil Nas. Yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Fatihah disebut juga oleh para ulama ummul kitab, ya. Induknya kitab, ibunya kitab. Dan ulama mengatakan dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu syarahnya surat Al-Fatihah. Luar biasa surat Al-Fatihah. Asas dasar yang sebagian orang sepele, menyepelekannya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi Ustaz, aneh baca kok. Saya baca kok Al-Fatihah. Sampai amin dalam sholat. Iya, kau baca. Benar nggak Al-Fatihahnya? Kan itu masalahnya. Benar nggak? Benar kok Ustaz, kata siapa? Pertanyaan berikutnya, kata siapa? Pernah nggak kau memperdengarkan bacaan Al-Fatihahmu itu di depan ahli ilmu yang mumpuni? Seorang yang ahli di bidangnya. Diperdengarkan, dikoreksi. Pernah nggak? Jangan-jangan belum pernah. Kemudian kita mengklaim Al-Fatihah kita di atas kebenaran, yang lain salah umpamanya. Ya, maka ini hati-hati ya Pak. Al-Fatihah termasuk rukun atau bukan? Rukun sholat atau bukan? Rukun dari rukun-rukun sholat. Kurang lebih ada 13 rukun sholat. Yang paling arjen itu Al-Fatihah. Yang paling dasar ya Pak ya. Sampai Nabi mengatakan nggak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalaupun kita baca dan banyak kesalahan di dalamnya, sampai rusak Al-Fatihahnya, menyebabkan perubahan makna, maka dianggap tidak ada sholat baginya. Udah sholat. Makanya kan gak heran dalam hadis Tobroni, Imam Tobroni, kata Nabi SAW, ada orang sholat 60 tahun, satu pun sholatnya gak diterima. Bayangkan, sholat 60 tahun, satu pun gak diterima. Para sahabat bertanya, penasaran, kok bisa wahai Nabi SAW? Iya, kalau dia menyempurnakan rukuknya, sujudnya gak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Atau keduanya sempurna, rukun yang lainnya gak sempurna. Al-Fatihahnya berantakan, umpamanya. Ya, banyak penuntut ilmu gak perhatian terhadap masalah ini. Ya. Masalah fikih jago, kalau masalah debat nomor 1 dia. Masalah tahdir mentahdir, nomor wahid. Ya. Tapi Al-Fatihahnya gimana? Melempem. Dari balik sampai sekarang pernah nggak kita cek and recheck, cross check? Karena ini dipakai setiap hari jemaah. Nggak bisa lari. Antum nggak bisa lari dari Al-Fatihah. Ayo mau lari kemana? Sholat bacanya Al-Fatihah. Mau lari kemana kita? Ya. Makanya ini asas dasar. Ya, asas dasar. Nah, oleh karenanya
Kita baru masuk pembahasannya. Manusia itu dikelompokkan dalam 3 golongan ketika membaca Al-Quranul Karim. Nanti di ujung pembahasan ada pertanyaan, termasuk golongan manakah kita? Golongan yang pertama, kata para ulama dinamakan muhsin ma'jur. Ini kelompok yang pertama. Dinamakan muhsin ma'jur. Siapakah muhsin ma'jur itu? Kata para ulama, orang yang sempurna bacaan Al-Qur'annya. Artinya sempurna di sini, dia tartil, fasih, memberikan hak dan mustahaknya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dengan itu dia mendapatkan ajrun. Ajrun itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi muhsin ma'jur itu orang yang sempurna bacaan Al-Qur'annya, fasih, tartil, yang dengannya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia masuk ke dalam hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramin bararah. Ya. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Ini adalah apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mahir, yang pandai ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Allah mengapresiasi jemaah, mengutus para malaikatnya, malaikat dampingi itu si fulan. Dampingi itu si fulana karena dia telah mahir membaca Al-Qur'an. Untuk sampai ke taraf mahir, ke taraf pandai butuh proses ya? Butuh proses. Belajar dari Iqra 1, Iqra 2, ya, Iqra 3, 4, 5, 6. Ya. Diulang lagi kadang-kadang sama gurunya. Kadang-kadang disabet sama gurunya pakai apa? Sapu lidi. Mungkin sebagian jamaah pernah mengalami zamannya ya. Ketika ngaji, dia apa? Sabet pakai sapu lidi. Zaman sekarang udah polisi urusannya kalau gitu. Anak sekarang jadi agak lembek. Beda sama anak zaman dulu. Mau ngaji sama ustadznya atau sama ustadzahnya, kalian bawa 3 lidi ya besok. Ustadznya bawa dia tuh 3 lidi, dijadiin 1 sama ustadznya. Ayo baca, udah begini pakai sapu. Salah disabet pahanya gitu. Makanya kalau orang-orang dulu itu sebelum ke TPA di rumah di murojaah dulu, ya bukan sakitnya tapi malunya disorakin sama teman-teman di belakang. Ya enggak, begitu dipukul kan sorak tuh di belakang. Malunya sakit sih enggak. Ya. Jadi berusaha jangan sampai kita salah di hadapan apa? Guru kita. Kalau zaman sekarang diterapkan gitu bisa nggak Pak? Nggak bisa. Pertama dilaporin polisi ustadznya, yang kedua Komnas HAM. Di penjara gara-gara mukul nanti. Ya, pakai lidi. Ya. Kalau zaman-zaman kita, zaman-zaman bapak-bapak mungkin mengalami hal seperti itu. Ya. Nah, ini muhsin ma'jur. Bacaan Quran yang sempurna, dapat pahala dari Allah. Allah mengapresiasi, mengutus 2 malaikatnya yang taat lagi mulia untuk mendampinginya di muka bumi dan di akhirat kelak. Ketika kita sedang baca Quran, maka malaikat tersebut mendoakannya, ya Allah ampunilah dosa si fulan, rahmatilah si fulan ya Allah, karena dia mahir membaca Al-Quranul Karim. Ya. Jadi artinya apa? Kita jangan mencukupkan diri kita. Ya. Saya udah pernah belajar kok Ustaz, 40 tahun yang lalu di TPA. Masya Allah. Ya. Nggak diupdate lagi ilmunya. Kudet itu apa? Kurang update. Ya. Harusnya diupdate terus. Bukan masalah dunia aja kita update. Handphone kita update. Motor kita update. Mobil kita update terus. Bacaan Quran kita nggak pernah diperhatiin. Bahkan yang paling dasar Al-Fatihah. Asbun akhirnya. Asbun itu apa? Asal bunyinya. Hafal cangkem. Nggak pernah lihat tulisannya, yang penting dengar. Ya sebutkan. Nggak pernah lihat. Ya. Nah, ini muhsin ma'jur. Ya. Yang kedua, kelompok yang kedua, kata para ulama, dinamakan musi ma'zur. Musi ma'zur. Kalau latinnya itu MUSI. Ma'zur itu MA kutip atas, karena pakai ain ya. MA kutip atas, DZUR, ma'zur. Kalau bahasa Arabnya ya mim, sin, hamzah, musi.
Ya, mim, sin, hamzah. Hamzahnya dipisah, hamzah kecil. Musi, ma'dzur, mim, ain, ya. Zal sama ro. Ma'dzur dari kata udzur. Ya, musi ma'dzur. Apa itu musi ma'dzur? Yaitu orang yang buruk bacaan Al-Qur'annya. Orang yang buruk bacaan Al-Qur'annya dan dia mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang pendek masih salah, gunah-gunah keliru, ya, gunah-gunah keliru. Makhraj kadang-kadang ketuker, yang ha jadi ha, yang a jadi a, yang sli shad kasrah sli jadi si, yang dhi dot kasrah dhi jadi dal di fil ardi, harusnya fil ardi dibaca fil ardi. Ya. Buruk bacaan Quran. Tapi dia dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan. Ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada alasan-alasannya kata para ulama. Yang pertama, orang seperti ini alasan yang pertama ya. Dia sudah sekuat tenaga dalam belajar Al-Qur'an, tetapi kata para ulama belum berhasil membacanya dengan baik. Udah belajar mati-matian, belajar Al-Quran sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat hanya untuk belajar Al-Quran. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Di sini ada nggak, Pak? Rata-rata kayaknya di sini seperti itu. Kita husnudzon aja. Mati-matian belajar Quran dia agar bisa fasih, bisa tartil. Karena Al-Quran dia sadar Al-Quran yang bakal mengantarkan dia ke surga. Dia sadar tuh. Akhirnya dia belajar mati-matian dan nggak ada kata terlambat, Pak. Aduh, saya udah tua. Bersyukur, bukan ngeluh. Bersyukur, aduh saya sudah tua. Alhamdulillah Allah tunjukkan dengan ilmu, hidayah ilmu. Teman saya sampai meninggal nggak dapat hidayah ilmu. Saya bersyukur alhamdulillah. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan jangan malu. Ya. Kalau orang malu nggak dapat ilmu, kata Nabi SAW. Orang yang nggak dapat ilmu tuh punya dua sifat. Malu yang tidak pada tempatnya. Menuntut ilmu malu. Nggak malu. Malu tidak pada tempatnya. Ya. Atau sombong juga gak akan dapat ilmu. Hakikat sombong kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu menolak kebenaran. Dikatakan qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda, tolak sama dia. Yang nyampein anak-anak, anak ingusan, anak baru kemarin sore, nggak terima saya. Beda kata guru saya yang di sana. Gitu. Nah, ini termasuk sombong. Baik. Jadi dia udah sekuat tenaga belajar dan membacanya dengan baik, tapi belum berhasil juga. Ini dapat uzur orang seperti ini. Kemudian yang kedua, kata para ulama, tidak ada orang yang mengajarinya dengan benar. Udah berusaha nyari guru yang benar ya, udah pontang-panting dia, nggak dapat juga. Sehingga dia belajar sama guru yang salah mengajarkan. Mungkin dari sebagian kita pernah belajar ya. Mendapati guru yang mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, ketika masuk huruf-huruf tebal, pembahasan huruf-huruf tebal umpamanya, huruf shad, huruf dod, huruf to, huruf do, dengan menggelembungkan pipi gitu ya. Ada nggak? Misalkan fo, bo, wo. Pernah nggak kita belajar kayak gitu? Hah? Pernah ya. Ternyata kalau kita telisik lebih dalam ilmu tajwid, itu nggak ada yang namanya makhraj pipi, nggak ada. Apalagi mata. Matanya kurang melotot, katanya. Udah pipinya gelembung, mata melotot. Habis belajar tajwid sepaneng langsung. Kok malah capek gitu ya. Udah berusaha nggak ketemu guru yang benar. Ya ini dapat uzur. Orang seperti ini. Dapat uzur dari Allah. Allah tahu nggak dia nyari-nyari guru? Tahu. Tapi dapatnya qadarullah belum benar yang ngajarin. Ya udah. Kata para ulama, seorang pembaca Al-Quran itu membaca Al-Quran sebagaimana guru yang mengajarkannya. Seorang pembaca Al-Quran membaca Al-Quran sebagaimana guru yang mengajarkannya. Ya gimana gurunya? Murid baca Quran itu sebagaimana guru yang mengajarkan. Kalau dia dapat guru yang salah, ya udah salah terus muridnya. Sampai dia dapat yang benar. Orang seperti ini dapat uzur. Kalau dia memang mau berusaha. Ya. Kemudian yang berikutnya, situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar. Orang seperti ini juga mendapatkan uzur. Umpamanya dalam situasi perang, berkecamuk perang. Sehingga dia nggak bisa belajar. Aduh gimana nih?
Semangat untuk belajar membara, tapi apa daya? Di wilayah konflik, perang. Situasi yang tidak memungkinkan untuk belajar. Mau belajar online, nggak punya kuota umpamanya. Listrik nggak ada. Karena lagi perang. Ya udah dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirnya para ulama memberikan catatan, kata para ulama. Kata para ulama yang termasuk golongan musi ma'dzur yaitu mereka yang terus berusaha belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sampai akhir hayat. Nah, itu dia catatannya. Maka selama dia masih berusaha, masih belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sampai akhir hayat, maka dia masuk golongan kedua. Bacaan Qur'annya buruk tapi dapat uzur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang celaka golongan ketiga yang dinamakan oleh para ulama musi asim. Musi asim. Musinya sama tulisannya ya, mim sin hamzah. Kalau latinnya musi, musi. Asim kalau latinnya atsim. Atsim. Kalau Arabnya ya hamzah fa, ya mim, asim. Artinya dosa. Asim itu dosa. Siapa golongan yang ketiga musi asim? Kata para ulama, yaitu orang yang buruk bacaan Al-Qur'annya dan dia mendapatkan dosa dari Allah. Baca Quran tapi dapat dosa. Na'udzubillah. Kalau yang kedua masih mending, baca Qur'annya buruk tapi mendapatkan uzur. Yang ketiga yang celaka. Yang ketiga ini orang yang celaka. Dia baca Al-Quran tapi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata para ulama, hal tersebut karena mereka sadar. Ini perlu digarisbawahi. Hal tersebut terjadi karena mereka sadar kurang dalam bacaan Al-Quran. Sadar, aduh saya ini sadar nih bacaan Quran saya kurang. Mahraj saya berantakan, apalagi sifat. Panjang pendeknya ngaco, gunah-gunahnya juga keliru. Sadar dia. Nggak mau belajar. Celaka nih orang. Jadi imam pula. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Di sini sih nggak ada, di sono tuh banyak. Banyak. Udah bacaan Qur'annya buruk. Dia sadar, nggak mau belajar, nekat jadi imam. Jadi Imam Syafi'i paling benci orang kayak gini nih. Sepakat imam yang 4 itu, barang siapa yang jadi imam, kemudian Al-Fatihahnya rusak sampai menyebabkan perubahan makna, maka yang pertama imamahnya batal. Batal dia udah imamahnya. Yang kedua, sholat jamaahnya rusak. Dia merusak sholat berjamaah. Rusak sudah. Dosa makmum dipikul sama imam tersebut. Wah, ini repot. Makanya untuk jadi imam berat atau ringan? Berat. Makanya kalau di tempat-tempat umum, fasilitas umum, di mal, bandara, stasiun, terminal, datang waktu sholat biasanya kalau yang nggak ada imam rawatibnya, dorong-dorongan nggak? Monggo-monggoan kan ya? Monggo Pak, nggak? Monggo. Sampai dijorokin, jatuh baru jadi imam. Itu terjadi. Karena takut. Iya betul Pak. Kata Nabi SAW, barang siapa seorang imam memimpin sholat dengan sempurna, maka baginya dan bagi makmum pahala yang sempurna. Barang siapa imam memimpin sholatnya tidak sempurna, banyak kesalahan, maka bagi makmum pahala sempurna, bagi imam dosa makmum. Nah, tuh. Makmumnya pahala yang sempurna, bagi imam dosa makmum tuh dipikul. Makanya berat. Bukan masalah gagah-gagahan, enggak. Yang terjadi di masyarakat kita, di masjid-masjid itu, biasanya imam itu yang pertama sesepuh, ya enggak? Saya sesepuh sini, yang lain mundur. Walaupun di belakangnya anak-anak muda alim tuh. Terjadi enggak? Terjadi. Wah, pengalaman. Sering. Yang lain mundur, saya sesepuh. Kalian nggak tahu siapa saya. Gitu kan. Itu yang pertama. Kenyataan real, jelas depan mata. Yang kedua, tokoh masyarakat. Merasa tokoh masyarakat, padahal bacaannya rusak. Nekat jadi imam agar dipandang sama orang. Disanjung.
Padahal belakangnya banyak orang-orang yang alim, anak-anak muda banyak, nggak dikasih kesempatan. Yang ketiga, yang babat alas. Pertama apa? Bangun masjid umpamanya. Kamu nggak tahu siapa nih yang berjasa masjid ini berdiri. Saya nih, jadi saya yang berhak jadi imam. Oh, ya udah Pak, gimana lagi kalau kayak gini? Repot kita. Debat juga susah. Orang kayak gini debat nggak bisa. Janganlah. Jangan debat. Ya. Udahlah, biar pahala kita sempurna kok. Dosa kita ditanggung sama Pak Imam. Udah ringan. Makanya paling enak tuh jadi makmum. Tapi antum begitu pulang ke rumah jadi imam. Iya, kan itu kepala keluarga jadi imam. Jadi imam. Di masjid jadi makmum aja nggak apa-apa. Yang terjadi kondisi demikian. Kondisi demikian. Oleh karenanya hendaknya bagi kita terus belajar memperbaiki diri dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Imam Syafi'i sangat benci sama orang-orang yang nggak belajar, salah dalam membaca, terutama Al-Fatihah ya. Dia nekat jadi imam. Bahkan kata Imam Syafi'i, kesalahan-kesalahan yang terjadi setelah surat Al-Fatihah ini juga merupakan aib. Ya, aib. Hendaknya jangan jadi imam terlebih dahulu. Contoh umpamanya, contoh kesalahan-kesalahan yang dapat merubah makna dalam surat Al-Fatihah. Contohnya, umpamanya di ayat kedua ya, basmalahnya kan sir kebanyakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kalau orang nggak fasih, nggak belajar, itu bisa ketukar tuh. Huruf apa yang biasanya tertukar? Huruf H jadi huruf H. Harusnya alhamdulillahi dibaca alhamdulillahi. Maknanya berubah nggak? Jelas berubah. Konsekuensi merubah huruf itu maknanya berubah. Itu konsekuensinya. Ya. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Terbaca alhamdulillahi dengan H. Artinya apa? Segala kebinasaan bagi Allah. Repot nggak tuh? Itu kalau di belakangnya penuntut ilmu udah belajar kira-kira gelisah nggak sholatnya? Waduh, gelisah. Gimana nih? Gitu. Udah nggak usah gelisah. Pahala bagi makmum sempurna. Dosa makmum ditanggung imam. Ya. Tapi ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya nasihatinlah. Pak DKM-nya umpamanya di masjid mana, umpamanya di sana gitu kan ya. Imamnya Al-Fatihahnya hancur. Ya. Wajib bagi DKM menasihatinya. Ya. Nggak harus waktu itu juga. Bukan habis salam terus nasihatin, enggak. Bisa ribut nanti. Terjadi kegaduhan. Dan ini pernah terjadi. Ya murid saya saking semangatnya. Biasalah. Baru belajar semangat kayak orang baru turun gunung. Ya. Dia salat di salah satu masjid. Imamnya memang salah, hancur. Al-Fatihahnya. Ya. Banyak huruf-huruf yang nggak tepat. Habis salam ditegur langsung. Sesepuh ditegur anak muda, gimana kira-kira? Waduh. Kata Imam Syafi'i itu namanya bikin malu. Kalau kau mau menasihatiku, kata Imam Syafi'i, 4 mata, jangan depan orang banyak. Kalau depan orang banyak namanya bukan nasihat, tapi membuat malu. Akhirnya benar tuh habis sholat dinasihatin. Pak, mohon maaf tadi maksudnya kurang tepat. Akhirnya apa? Kamu besok lagi jangan sholat di sini. Ya, Masya Allah. Ya, akhirnya mudaratnya lebih besar. Ya, mudaratnya lebih besar. Itu kekeliruan. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian orang itu terpleset di ain, ya kan? Ya. Sehingga terbaca rabbil alamin. Ya. Artinya robnya orang-orang sakit. Jadi kalau ketukar alhamdulillahi rabbil alamin. Bayangkan coba kalau yang sudah belajar udah gimana nih Pak Imam? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di Al-Fatihah ada 14 tasydid. Ibnu Qudamah ulama besar. Ya. Kata Ibnu Qudamah di Al-Fatihah terdapat 14 tasydid. Barang siapa yang menghilangkan satu saja, salatnya tidak sah. Satu saja tanda tasydid tidak ditekan di Al-Fatihah dalam salat. Kata Ibnu Qudamah, salatnya tidak sah. Sebagian orang ketika masuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydidnya hilang. Ada sebagian imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bukan tasydid, itu namanya mad. Ada 2 ya di sana. Iya. Jadi menambah huruf dia. Ini lahan jali kalau dalam ilmu tajwid. Kesalahan besar merubah makna.
Kalau terbacanya betul, iyyaka na'budu dengan tasdid, maknanya kita sama-sama tahu hanya kepadamu lah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in ditekan lagi dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tapi kalau terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Imam Al-Azhari. Imam Al-Azhari ini salah seorang ulama besar ahli lughah, ahli bahasa. Maka maknanya menjadi dau'us syams, cahaya matahari. Maka kalau terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya menjadi hanya kepada cahaya matahari mulah kami menyembah dan hanya kepada cahaya matahari mulah kami mohon pertolongan. Ya. Gimana tuh? Gara-gara tasdid nggak ditekan ya maaf. Ya. Dan mungkin ada ya imam seperti itu. Ada nggak kira-kira? Ada. Maka ketika kita tahu 3 golongan ini, maka pertanyaannya termasuk golongan manakah kita? Mudah-mudahan semoga kita semua termasuk golongan yang pertama, yaitu muhsin ma'jur. Sempurna bacaan Al-Qur'annya dan mendapatkan pahala dari Allah. Atau paling tidak masuk ke golongan yang kedua, musi ma'dzur, buruk bacaan Qur'annya tapi mendapatkan uzur dari Allah. Tapi jangan sampai kita masuk ke golongan yang ketiga, musi athim, buruk bacaan Al-Qur'annya dan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bisa mengukur kapasitas diri kita masing-masing, apakah saya harus belajar atau sudah mencukupkan diri saja, ya. Yang pertama asasnya itu Al-Fatihah aja dulu deh. Nggak usah jauh-jauh, itu dipakai terus kok. Ya, dipakai terus. Sudah benar belum Al-Fatihah kita? Kalau sudah benar, sudah pernah memperdengarkan belum kepada seorang ahli ilmu? Ya. Jadi seperti itu, jemaah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan ada tanya jawab nggak Pak? Biasanya ada tanya jawab. Baik, sekarang kita buka sesi tanya dan jawab. Silakan. Iya Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, Masya Allah. Iya, bagus pertanyaannya ya. Mengenai mushaf dan Al-Quran terjemah. Tadi saya nukil perkataan Imam Nawawi. Jadi ini menurut pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau ini penulis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau penulis juga Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau juga penulis Riyadhus Shalihin. Kata beliau, barang siapa membuka mushaf, maka baginya bernilai ibadah. Membuka mushaf, baru buka belum baca. Mushaf di sini yang patut kita pahami adalah Al-Quran tanpa terjemah, full Al-Quran saja, itu namanya mushaf. Baru buka bernilai ibadah. Adapun Al-Quran terjemah, ya, kalau kita buka, maka menurut Imam Nawawi belum, itu bukan mushaf. Harus dibaca baru bernilai apa? Pahala. Jadi keutamaannya beda ya. Kalau kita buka mushaf double pahalanya. Buka sudah bernilai ibadah, baca dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran terjemah, ya, maka Imam Nawawi tidak menukil perkataan Al-Quran terjemah. Maka mafhum mukhalafahnya, ya kalau kita buka Al-Quran terjemah, ya sudah kita buka belum bernilai ibadah sampai kita membacanya. Sampai kita membacanya satu hurufnya 10 pahala. Kalau untuk pahalanya ketika dibaca dapat pahala. Tapi kalau baru dilihat beda. Mushaf bernilai ibadah, tapi kalau Al-Quran terjemah belum bernilai ibadah sampai dibaca. Satu hurufnya 10 pahala. Ya, wallahu a'lam bissawab. Iya, ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Imamnya sering melakukan kesalahan gitu. Sekarang saya tanya, kesalahannya di surat Al-Fatihah atau setelah surat Al-Fatihah? Dua-duanya. Baik, jadi kesalahan kalau kita telisik lebih jauh dalam ilmu tajwid ya, itu ada dua kesalahan. Ada kesalahan ringan, ada kesalahan besar. Kesalahan ringan namanya lahan khafi. Ya, kesalahan besar namanya lahan jali. Ya. Orang-orang yang melakukan lahan khafi di dalam sholat ketika membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Kesalahan ringan. Contoh kesalahan ringan umpamanya, mencampur mat arid disukun dengan gunnah. Lihat ini banyak terjadi. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mencampur mat dengan gunnah. Banyak nggak kayak gitu? Maliki Yaumiddin. Mat arid disukun dicampur sama gunnah. Ini termasuk lahan khafi, kesalahan ringan. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau sudah melakukan lahan jali, kesalahan besar, sampai merubah makna, ya, maka kalau terjadi di surat Al-Fatihah, sepakat para ulama, sholatnya rusak, imamahnya batal kalau dia jadi imam. Sholat jamaahnya rusak. Sholat jamaahnya rusak. Bagaimana kita seharusnya bersikap? Kata para ulama, kalau kita tahu di masjid itu imamnya itu aja, orang itu aja, yang selalu salah baik ketika sholat jahar maupun sir, kita tahu bakal dia lagi nih imamnya. Dan kita bisa memvonis, menghukum bacaannya karena kita menghukumnya dengan ilmu, karena kita menuntut ilmu tahu, maka hendaknya kita cari masjid lain yang imamnya minimal fasih dalam membaca surat Al-Fatihah. Udah minimal itu aja dulu. Jadi jamaah itu kalau mau sholat berjamaah, cari masjid yang imamnya minimal fasih ketika membaca Al-Fatihah. Urusan setelah Al-Fatihah terserah deh. Ya. Hukum membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya wajib atau sunnah? Enggak, setelah Al-Fatihah. Sunnah hukumnya. Dibaca ya dapat pahala, satu hurufnya 10. Enggak dibaca ya bukan rukun sholat, enggak apa-apa, langsung ruku. Enggak jadi masalah. Makanya minimal cari masjid yang imamnya Al-Fatihahnya fasih. Udah cukup. Ya. Mau dia setelah Al-Fatihahnya banyak kesalahan itu enggak jadi masalah. Kalau dia baca kesalahan, kata para ulama, dihitung hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Lantas kalau Al-Fatihah banyak kesalahan, dihitung apa? Istiftah. Gimana coba? Jadi hendaknya cari masjid lain. Kalau kita tahu imamnya itu saja, ya, cari masjid lain. Ya. Atau mufarraqah. Ya, dalam tinjauan fikih namanya mufarraqah. Mufarraqah itu memisahkan diri dari imam yang melakukan kesalahan. Tapi ingat ya, menghukumi imam itu harus dengan ilmu, bukan dengan zon, perasaan. Kayaknya perasaan saya salah. Jadi jangan pakai perasaan, pakai ilmu. Saya sudah belajar nih, imamnya memang salah nih. Salahnya besar sampai merubah huruf. Kenapa? Iya, makanya mufarraqah yang pertama caranya jamaah keluar dari saf salat, kata para ulama. Lagi salat, ya. Tiba-tiba imamnya hancur Al-Fatihahnya. Makhotnya berantakan, dibaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Maliki Yaumiddin umpamanya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, udah stres kita tuh di belakang. Kacau nih. Nah, jalan pertama mufarraqah, langsung memisahkan diri dari imam, keluar saf dia. Keluar saf, ulang sholatnya di pojokan masjid itu sendiri, ulang sholatnya. Atau di rumah, boleh kata para ulama. Tapi cara ini sepertinya kurang elok dalam adat budaya timur kita, ya enggak? Nanti bisa-bisa kita difitnah, ini orang enggak NKRI ini. Ya enggak? Wah, ini aliran sesat ini, gitu ya. Kok tiba-tiba dia keluar sholat? Gitu. Iya. 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 Bagus pertanyaan. Ini belum saya lanjutkan ya jawabannya, Pak ya. Itu boleh cara yang pertama mufarraqah, langsung misah diri. Iya. Tapi harus siap mental. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua seperti Bapak bilang tadi. Rubah niat. Rubah niat. Ini win-win solution biar nggak timbul fitnah. Rubah niat dari sholat jamaah, kita niat sholat munfarid. Karena kita tahu, ya, ini imam udah rusak Al-Fatihahnya. Lahan jali, kesalahan besar. Maka rubah niat sholat sendiri, tapi ingat gerakannya masih mengikuti gerakan imam.
Jangan sibuk sendiri mentang-mentang munfarid, imamnya masih baca surat, dia udah sibuk ruku, i'tidal. Ini tambah fitnah baru lagi nanti. Ini aliran apa sebelah nih? Kamu aliran apa kamu katanya? Kok udah sibuk sendiri, kita masih pada baca surat, udah i'tidal lah, udah sujud gitu. Ujung-ujungnya nanti timbul fitnah, besok nggak boleh sholat di masjid ini ya. Oh, begitu akhirnya. Harus bijak. Atau minimal DKM-nya lah nasehatin. Yang punya ilmu bilang DKM, Pak DKM, tolong dong imamnya kayaknya kurang nih Al-Fatihahnya. Yang bisa didengar omongannya siapa, tolong nasihatin lah. Ini banyak teman-teman yang galau sholatnya, bingung mau sholat di mana lagi. Yang lainnya lebih hancur soalnya. Yang ini masih mendingan gitu kan. Gitu Pak. Ya. Jadi itu namanya mufarraqah. Memisahkan diri dari imam yang melakukan lahan jali. Ingat ya, catatan dalam surat Al-Fatihah saja. Kalau setelah Al-Fatihah sih beda urusan. Dia mau salah, mau benar, nggak ada urusan. Karena hukumnya sunnah. Ya, kalau bisa sih benar semua. Kita di sini menyoroti Al-Fatihah karena rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Al-Fatihahnya. Makanya untuk jadi imam minimal Al-Fatihahnya fasih. Meskipun dia hanya hafal trikul. Tahu trikul? Qul huwallahu ahad. Ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Meskipun hanya itu yang dihafal, tapi Al-Fatihahnya sempurna, udah enggak apa-apa salat di belakangnya. Enggak jadi masalah. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Iya, Pak. Ya, kewajiban membetulkan itu ya ketika imam tersebut lupa ayat, atau lupa jumlah rakaat. Kalau lupa jumlah rakaat, subhanallah, ya. Subhanallah. Kalau ayatnya loncat, harusnya dibaca ayat 3, tiba-tiba imamnya loncat ke ayat 5 karena lupa. Nah ini kewajiban makmum untuk membetulkan. Ya. Satu orang saja yang di belakang imam, jangan satu masjid, ntar imamnya grogi. Ini kejadian ya, banyak imam seperti itu yang betulnya satu masjid. Ya. Satu masjid, akhirnya imamnya gagap, grogi, ruku. Boleh nggak jadi masalah, langsung ruku nggak jadi masalah kalau lupa ya. Tapi kalau salah makhraj, salah sifat, nggak ada kewajiban makmum untuk membetulkan, enggak. Umpamanya imamnya baca alhamdulillah, makmumnya sibuk gitu. Ya enggak Pak, gitu, enggak. Dalam hati juga nggak perlu. Nanti setelah selesai sholat menghadap ketua DKM, jangan langsung ke imam, ketua DKM, Pak ketua DKM, kok tadi saya dengar bacaan imamnya kurang tepat, bisa nggak ada yang beri nasihat sama Pak Imam agar belajar dulu. Ntar kalau udah fasih baru boleh jadi imam lagi. Ya, nggak harus dengan lisan kita langsung ke Pak Imam, enggak. Ya. Pak DKM yang bisa didengar omongannya. Ya. Dan kalau nasihatin tuh ada muqaddimahnya. Ya. 4 mata, bawa sembako, ya, ajak ngopi bareng. Nanti suasana cair baru masuk nasihat. Ya. Bukan ujuk-ujuk datang ke rumah, Pak, tadi Al-Fatihah salah, Pak. Coba baca lagi ulang. Enggak. Diterima gak kira-kira? Nggak terima, apalagi yang nasihatin masih muda. Kamu anak kemarin sore tahu apa sih? Gitu ya. Bawa martabak, ngopi dulu. Ya muqaddimahnya sebulan lah. Ya. Sebulan. Nah, udah cair baru masuk nasihat. Udah enak gitu. Ya, kita nggak tahu fikih memberi nasihat sih. Ya. Jadinya mudarat yang timbul. Ya. Jadi nasihat itu ada muqaddimahnya biar cair. Kasih hadiah biar timbul rasa cinta. Ya. Gitu ya, Mak. Bukan ujuk-ujuk langsung nasihatin dengan nada tinggi yang nggak diterima. Gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Yang jadi masalah kurang bagusnya di surat apa? Kalau di surat Al-Fatihah kurang bagusnya itu di mananya? Apa di lagunya kurang bagus? Kalau lagu kita nggak ada urusan ya, bebas masing-masing melagukan Al-Quran. Yang jadi urusan buat kita tuh kefasihan, makhrajnya, sifatnya, panjang pendek, gunah itu yang urusan kita tuh jemaah. Di mana? Di surat Al-Fatihah. Kalau yang dimaksud kurang bagus di surat Al-Fatihah sampai menyebabkan perubahan makna, kalau itu yang dimaksud, maka jangan sholat di belakangnya kalau masih dia imamnya. Kata para ulama, cari masjid lain. Atau minimal nasihatin dari yang didengar nasihatnya, agar jangan jadi imam dulu, belajar dulu. Belajar Al-Fatihah aja dulu.
Mau jadi imam terserah, habis Al-Fatihah sempurna. Kalau itu kurang bagus yang dimaksud, maka seperti itu. Cari masjid lain yang imamnya minimal tidak melakukan lahan jali, kesalahan besar. Ya, kalau lahan khafif, kesalahan ringan masih sah. Masih sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, saya pikir cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.